Shalom Bapak Ibu terkasih. Selamat untuk Justin dan Gabriel. Senang sekali bisa menyerahkan anak, membawa anak kepada Yesus. Dan selamat juga untuk Opa Oma yang mendampingi. Dan selamat buat kita semua yang melihat prosesi yang luar biasa yang Tuhan boleh kerjakan. Dan tema kita pada hari ini, saudara-saudara, berkaitan dengan bagaimana orang tua itu membawa anak kepada Yesus. Kekuatan dalam ketidakberdayaan. Mari kita membaca 3 ayat ini, Lukas 18 ayat 15 sampai yang ke-17. 3 ayat ini kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dan tegas dan perlahan saja kita membacanya. Mari sama-sama kita membaca 1, 2, 3. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Tetapi aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ketika orang banyak datang kepada Yesus, orang sakit minta disembuhkan, orang banyak berdesak-desakan untuk mencari mujizat, minta didoakan. Murid-murid juga minta pengajaran daripada Yesus. Saudara, Yesus pada saat itu tampak sangat sibuk. Murid-murid juga mungkin melihat Yesus juga sudah mulai kelelahan. Tetapi saudara, kita melihat di tengah keramaian itu datanglah sekelompok orang tua menggendong bayi-bayi mereka. Anak kecil juga berlari-lari dan kemudian tangisan mulai terdengar. Kalau tadi tangisan cuma satu bayi, ini semua saudara. Jadi kita melihat bagaimana suasana pada saat itu cukup chaos, tidak tertib, tetapi terdengar suara, ini tamu yang sangat penting, tolong jangan ganggu. Ini suara Yesus, seperti itu kira-kira. Jadi kira-kira kalau kita bayangkan ada acara besar, acara yang sangat penting dihadiri oleh para pejabat, para donatur, lalu mereka mendapatkan kursi VIP, tolong pindah ke belakang, ada tamu-tamuku yang lebih penting. Inilah orang tua yang menggendong anak-anaknya yang duduk di depan. Nah saudara, kira-kira seperti itu suasana pada hari itu. Saudara, kita tahu kisah ini dan mari kita belajar sekali lagi apa maksudnya ketika Yesus membiarkan anak-anak itu datang kepadanya. Kita lihat yang pertama, saudara, kita melihat di sini adalah poin ketika kita mengasihi anak, itu apakah kita sudah mengasihi anak dengan benar. Nah tentu khotbah pada pagi hari ini kita belajar tentang bagaimana relasi orang tua dengan anak, tetapi bukan terbatas orang tua dengan anak. Saudara-saudara, kita bisa mengaplikasikannya bagaimana ketika kita bekerja sebagai seorang majikan terhadap para pegawai. Kita juga menjadi seorang guru barangkali kepada murid-murid yang kita kasihi dan mendidik mereka. Dan siapapun itu, saudara, kita belajar bagaimana kita bisa mengasihi dan mendidik mereka dengan benar. Hari ini banyak orang tua berjuang luar biasa untuk anak-anaknya. Kita bekerja keras supaya apa? Supaya anak-anak kita itu mendapatkan pendidikan yang terbaik. Betul Bapak Ibu? Setuju. Kita menabung supaya masa depan mereka aman. Kita investasi pendidikan barangkali dan kemudian kita juga memberikan asuransi yang terbaik buat mereka. Dan semua kita lakukan yang terbaik buat anak-anak kita. Bahkan kita juga membawa mereka ke tempat liburan yang baik, yang indah, supaya mereka bahagia. Itu semua adalah bentuk kasih, saudara-saudara. Jadi orang tua pasti akan melakukan hal ini. Tetapi ada satu pertanyaan yang kita perlu bertanya secara jujur, khususnya kepada para orang tua. Apakah sekuat itu dan seintensional itu kita membawa mereka kepada Yesus?
Kegagalan terbesar orang tua, seorang mengatakan hal ini, bukanlah kurang memberi, tetapi memberi begitu banyak untuk anak-anak mereka. Supaya apa? Supaya berkecukupan, supaya bahagia, saudara-saudara, supaya masa depan terjamin. Tetapi saudara-saudara, mereka terkadang lupa yang paling mereka butuhkan adalah Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya saudara-saudara ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, orang tua berbondong-bondong datang membawa anaknya, mengenalkan kepada Yesus, minta berkat dari Yesus. Untuk apa? Supaya anak mereka itu betul-betul aman di dalam Yesus. Nah saat itu ada banyak rabi yang hebat-hebat, dan saya percaya juga orang tua juga mengenal juga banyak rabi, tetapi mereka tertuju pada Yesus. Rabi yang luar biasa, ini pakai Tuhan luar biasa. Di situ mereka banyak berharap, menantikan apa yang Yesus ingin kerjakan untuk anak-anak mereka. Jadi inilah tanda orang tua mengasihi anaknya dengan benar. Saudara, orang tua yang mengasihi anaknya dan membawa anaknya kepada Yesus supaya apa? Supaya ada kasih yang sejati. Kasih daripada Yesus itulah yang sempurna. Mereka sadar bahwa dirinya tidak sempurna. Mereka sadar bahwa kasih mereka itu terbatas. Seberapa besar kasih daripada orang tua ada batasnya dan ada umurnya. Sehingga mereka perlu memperkenalkan kepada Yesus kasihnya tidak terbatas. Kasihnya tidak dapat memisahkan mereka dari apapun juga. Dan di sini saudara-saudara kita melihat ketika mereka kenalkan Yesus, ceritakan Yesus, dekatkan anaknya pada Yesus, sembah Yesus. Inilah orang tua yang sungguh-sungguh mengasihi anaknya. Ada banyak orang tua yang gagal mengasihi anak, memberikan segala-galanya, tetapi mereka lupa memberikan Yesus kepada anak mereka. Nah, saudara, Alkitab memberikan contoh ada orang tua yang salah di dalam memberikan kasih atau mengasihi daripada anaknya. Ada dysfunction family, dan kita melihat dan kita bisa belajar dari contoh-contoh yang salah dan kita bisa memperbaikinya. Dan mari kita lihat yang pertama, yaitu Ishak dan Ribka. Ini orang tua yang Tuhan kasihi. Melalui perjanjian Tuhan akan meneruskan keturunan daripada umatnya. Melalui Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya. Tetapi kita melihat mereka juga bukan keluarga yang sempurna. Kita lihat dalam Kejadian 25 ayat 27, dikatakan lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Ribka kasih kepada Yakub. Saudara, kita melihat di sini bagaimana terjadi favoritism. Orang tua mengasihi anak, tetapi dengan syarat tertentu, yaitu sesuai dengan apa yang orang tua suka. Kebetulan di sini si Esau itu bukan orang rumahan, sukanya itu berburu. Nah, cocoklah hobinya dengan bapaknya. Jadi mungkin itu yang dinanti-nantikan oleh ayahnya. Kalau punya anak cowok, bisa nonton bola bareng, kira-kira seperti itu saudara. Dan kemudian Esau ngelihat, waduh, seperti tidak bisa diam di rumah. Beda dengan Yakub. Yakub kalem, tenang. Waduh, mamanya seneng banget. Lagi masak, ada yang bantuin. Mau dicuciin mah, aduh so sweet gitu kira-kira saudara ya. Tapi beda sama si Esau ya. Ini hyperaktif nih kayaknya ya. Udah di lapangan bola, nggak pulang-pulang badan udah gosong. Ya ini pada saat itu senangnya berburu. Jadi yang senang sama Esau siapa? Ya papanya. Yang senang sama Yakub siapa? Ya Ribka, mamanya. Jadi kita melihat di sini kenapa orang tua mengasihi anak? Karena anak itu bisa menguntungkan. Kenapa orang tua mengasihi? Karena sesuai dengan interestnya, satu frekuensi. Kenapa orang tua mengasihi anak? Karena sesuai dengan hobinya. Jadi kita melihat di sini bagaimana mereka itu melakukan hal yang salah ketika mengasihi anak. Dan kita tahu saudara, ini keluarga yang kemudian berantakannya luar biasa. Dan menurunkan sifat seperti ini juga kepada anaknya.
Dan Yakub mengasihi siapa? Yusuf. Dan terus pola itu akan terus terjadi. Jadi kita melihat saudara ini keluarga yang tidak sempurna. Dan biarlah kita jangan meniru keluarga seperti ini. Kita punya cara untuk mengasihi anak bukan karena menguntungkan kita. Tetapi karena Yesus. Yesus mengasihi kita, kita mengasihi anak-anak kita. Kemudian yang kedua dalam perjanjian baru, Ibu Yohanes dan Yakobus atau istri Zebedeus. Nah ini saudara kalau tadi sebelumnya favoritism, ini ambisius sekali. Ini mama yang sangat dominan. Jadi saudara saya percaya juga atas izin daripada papanya. Ya. Jadi kita melihat nih orang tua yang sangat dominan, orang tua yang sangat ambisius. Dan biasanya orang tua yang ambisius itu punya proyek besar untuk anaknya. Dia punya plan, dia punya kontrol, punya kendali untuk anak. Ya. Mungkin anak belum lahir, udah dalam perut, dia udah siapkan nama, bukan hanya nama, cita-citamu besar, papa sudah pikir. Waduh luar biasa saudara ya. Ada orang tua juga semacam ini, kita lihat di dalam Matius 20 ayat 20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu. Lengkap sudah jabatannya saudara-saudara ya. Ini orang nomor 2 tingkat dunia kira-kira kalau mereka punya ambisi politik di mana nanti suatu kali Israel itu menjadi negara adikuasa. Bukankah ini jabatan yang sangat tinggi sekali yang diinginkan. Dan saudara kita tahu saudara orang tua itu juga punya motivasi seperti ini untuk mendidik anak-anaknya. Jadi kita melihat ini contoh yang salah, ini contoh yang tidak benar. Jadi jangan sampai kita mengasihi anak karena apa? Karena reputasi kita. Kita mengasihi anak karena apa? Karena ketika mereka dapat kedudukan atau jabatan tertentu, wah kehormatan kita itu yang terutama. Ini bukan kasih yang tulus. Nah saudara-saudara, seorang penulis buku sekaligus pendeta Paul David Tripp, ya, dia mengatakan hal ini. Seringkali masalah di dalam mendidik anak ini bukan pada anaknya, tetapi pada hati orang tuanya. Yang problem bukan anak, tetapi orang tua. Dan ada beberapa berhala, saudara-saudara, yang tanpa sadar itu menguasai hati para orang tua. Yang pertama adalah berhala kenyamanan. Nah, berhala kenyamanan ini, saudara-saudara, ini kalau menjadi yang utama, maka ketika ada anak yang sulit, yang suka menginterupsi, ya pasti namanya anak itu bakal banyak interupsi, maka orang tua itu akan terganggu kenyamanannya. Anak bisa tiba-tiba sakit, anak tiba-tiba bisa rewel, dan apakah kita sering terganggu dengan masalah-masalah seperti itu. Artinya apa? Artinya kita sedang punya berhala kenyamanan yang kita harus tinggalkan, kita harus bereskan itu di dalam Tuhan. Lalu yang kedua saudara ada berhala namanya berhala kehormatan. Berhala kehormatan ini pengen supaya anak itu baik. Anak harus diajar untuk menghormati orang tua. Saudara itu bagus. Tetapi saudara motivasi utamanya adalah apa? Adalah harga diri kita. Dan seringkali saudara-saudara kita marah karena harga diri itu terluka. Anak nakal bukan kita membereskan bagaimana supaya dia tidak nakal. Tetapi karena kenakalan itu melukai reputasi, menghancurkan harga diri kita. Maka kita marah kepada dia. Yang kemudian yang ketiga, saudara-saudara kita ingin anak kita itu berhasil, sukses. Saudara itu wajar. Keinginan semua orang tua tidak ada anak yang gagal. Tetapi perhatikan saudara, tanpa sadar kita ingin supaya apa? Supaya kesuksesan kita membesarkan anak itulah yang boleh diceritakan kepada orang-orang. Sehingga apa saudara? Anak sukses siapa dulu dong? Orang tuanya. Bukankah itu seringkali terjadi?
Nah, padahal kita harusnya mendidik mereka supaya apa? Mereka terus menjadi anak yang sukses di dalam Tuhan. Dan kemudian kita punya pegang kendali supaya apa? Supaya kontrol kita kepada anak-anak kita itu bisa terus terwujud. Seringkali saudara kita bisa melakukan kontrol kepada anak-anak kita. Tetapi saudara, lama kelamaan kontrol kita pun terbatas. Kita terbatas dan kita juga ada waktunya saudara kontrol itu kita lepas kepada anak-anak kita. Dan mereka juga punya kendali untuk keluarga yang baru. Dan di sini saudara ketika kita tidak siap kita merasa terganggu. Nah saudara-saudara kita melihat bagaimana hal ini bukan hanya bicara soal orang tua dengan anak. Tetapi guru dengan murid. Bagaimana ketika kita menjalankan bisnis kita dengan pegawai-pegawai yang Tuhan percayakan juga bisa melihat diri kita. Masalahnya di mana? Apakah kenyamanan, kehormatan, kesuksesan atau kita pegang kendali yang terlalu berlebih? Sehingga apa saudara? Sehingga ketika kita membawa mereka kepada Kristus justru kitalah yang menjadi penghalangnya. Maka Yesus berkata pada murid-murid, jangan kamu halang-halangi mereka. Jangan. Dan bahkan orang dewasa itulah yang menghalang-halangi anak datang kepada Tuhan. Nah sekarang kita melihat saudara ada contoh yang baik. Ya kalau tadi kita sebelumnya lihat contoh yang buruk. Kita melihat bagaimana orang yang sudah berhasil membereskan berhala-berhala itu. Yang pertama saudara yaitu Yokebed, ibu Musa. Nah saudara tahu kisah ini bukan dalam Keluaran pasal yang pertama, pasal yang kedua. Saudara kita tahu kisah Musa. Dan bagaimana ketika Musa pada saat itu lahir, saudara, bagaimana Firaun minta untuk apa? Tenggelamkan semua, bunuh bayi laki-laki. Saudara, bagaimana hati seorang wanita, seorang mama. Ini anakku yang cantik, disebut beautiful, itu benar-benar ganteng, amat bagus. Pasti akan berlinang air mata, pasti akan sangat panik. Dan Yokebed menyembunyikan Musa, bayinya itu 3 bulan lamanya. Tetapi udah gak bisa lagi, udah banyak orang udah kemudian tahu saudara. Dan dia harus memilih, kalau lebih lama lagi disembunyikan akan ketahuan dan dibunuh. Atau harus melepas anak itu. Dan Yokebed pilih untuk melepas. Di ayat yang ketiga dikatakan, tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan. Dipakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkan bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Saudara bisa bayangkan wajah Yokebed kira-kira akan seperti apa? Melepasnya dengan tangisan. Tetapi punya hati yang berani. Iman yang besar. Dari suku Lewi. Dikatakan keluarga dari Lewi. Betul-betul dia beriman kepada Tuhan. Menyerahkan anak di dalam providensi Allah. Ku tahu Bapa memelihara aku. Aku tahu Engkau pasti memelihara anakku Tuhan. Aku lepas di sini. Dan saudara ini sungguh luar biasa. Ketika orang tua punya keberanian hati yang seperti ini. Menyerahkan dalam pemeliharaan Tuhan. Mungkin ini contoh yang agak ekstrim saudara-saudara ya. Kita dalam kondisi yang biasa-biasa gak ada pembunuhan bayi, tidak ada saudara ya. Tetapi ini contoh yang agak ekstrim. Tapi saya coba kasih lihat contoh yang mungkin lebih relevan bagi kita. Contoh berikutnya adalah Louis dan Eunike, yaitu oma dan ibu dari Timotius. Mari kita lihat 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Dikatakan sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah saudara-saudara, kita melihat di sini bagaimana Louis dan Eunike, mama dan oma ini dipakai Tuhan untuk mendidik atau membesarkan Timotius. Pertanyaannya, siapa nama daripada papa Timotius? Tidak ada jawabannya. Dan ini mengandung arti bahwa
papanya bukan orang percaya. Dan saudara bisa bayangkan, ketika keluarga satu menganut iman Kristen, satu bukan. Artinya keluarga ini juga sudah rentan dengan konflik. Satu ngajak ke tempat yang lain, satu ngajak ke gereja. Jangan, nanti kamu radikal kalau ikut mama. Jangan gak usah ke gereja, ikut aja di sini. Nah saudara, anak akan bingung bukan? Dan mereka mungkin bisa saling konflik satu dengan yang lain. Ngapain gereja lagi, ngapain retreat lagi, ngapain pelayanan. Udah gak usah. Nah diam-diam ya, jangan ngomong papa, yuk gereja. Nah saudara-saudara, ini yang terjadi dalam kondisi keluarga daripada Timotius. Tetapi perhatikan di sini Rasul Paulus memuji. Kenapa? Karena mama dan omanya ini luar biasa membesarkan Timotius. Mengenalkan dengan iman yang benar, pertama-tama hidup di dalam nenek moyang. Nah ini artinya apa? Mereka mau membesarkan Timotius dengan kasih Tuhan. Mendekatkan Timotius dengan Yesus, mengajarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita melihat bagaimana ketika Timotius makin besar, saudara, kebergantungannya kepada oma dan kepada mama ini makin berkurang. Lalu dia mulai bergantung kepada siapa? Kepada Rasul Paulus. Sehingga apa? Sehingga apa yang aku lakukan, kau telah mengikuti teladanku Timotius. Artinya apa? Artinya lihat kebergantungannya mulai berkurang. Lalu kemudian dia bergantung sama sosok pendeta, sosok penhamba Tuhan, orang dewasa yang dia lihat punya bijaksana, punya kekuatan untuk bisa memimpin dan seterusnya. Dan kita melihat bagaimana Rasul Paulus kemudian menuliskan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan diilhamkan Allah memang berguna untuk memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dan artinya apa? Rasul Paulus sebentar lagi tiada. Bagaimana Timotius itu kemudian pengaruhnya dari Rasul Paulus terus diteruskan dan kebergantungannya mulai berkurang. Lalu mengarah pada firman Tuhan. Dan inilah cara mendidik anak dengan benar. Bagaimana anak yang tadinya bergantung sama orang tua, 100% orang tua harus meladeni anak kita, dan bagaimana mereka terus bergantung pada otoritas orang tua, makin bertumbuh anak itu, dia harusnya kebergantungan makin lama makin berkurang. Dan kemudian makin beralih dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan Yesus Kristus itu. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana ketika anak itu sudah punya kebergantungan dengan firman Tuhan, disitulah anak itu aman di dalam Tuhan. Nah di sini saudara-saudara kita tahu bagaimana kita sebagai orang tua bukan orang tua yang sempurna. Ini tugas yang tidak mudah, sehingga saya tulis judulnya di sini adalah ketidakberdayaan. Betul-betul saudara-saudara, ketika kita melihat kita sebagai orang tua ada banyak kesalahannya, ada banyak gagalnya. Ada barangkali yang anak sudah terlanjur besar, saudara, kita bukan berarti untuk menyalahkan diri, tapi kita bisa melihat kembali bahwa Tuhan yang sempurna, Allah yang hidup itulah yang sanggup menolong setiap kita. Allah yang hidup itulah yang sanggup menolong anak-anak kita, memimpin masa depan mereka. Dan kita terus berdoa, andalkan Tuhan dan andalkan Tuhan. Suatu kali ibu-ibu kumpul, biasa arisan. Dan kalau udah arisan biasanya ngomongin anak. Kalau bapak-bapak ngomongin politik. Ya. Tapi ibu-ibu ini, waduh senang, bangga dengan anaknya. Satu persatu dia cerita, bahwa anak saya loh udah jadi CEO di luar negeri. Wow keren. Yang kedua anak saya loh, wow udah jadi pengusaha ternama. Satu lagi, wah udah jadi pendeta terkenal. Satu lagi udah jadi, wah pokoknya semua terkenal, hebat saudara. Ada satu ibu yang minder ngomong, aduh yang lain udah terkenal begini, gimana ya. Anak saya nerusin saya dagang bakmi. Dan ya puji Tuhan lancar, perkembangannya juga maju, bisa hidupin keluarga. Tapi puji Tuhan kemarin pas Imlek dia datang, terus kemudian anak-anak semua pada kumpul dan kemudian tanya sama saya, "Pa, Ma,
mau makan apa, mau jalan-jalan kemana. Senang banget rasanya waktu ditanya seperti itu sama anak saya. Begitu dengar cerita ini, yang ibu-ibu yang tadi itu terdiam dan kok ada yang lupa ngucapin hari raya Imlek ya, Sinciaan kok lupa ya sama mama ya. Mulai meneteskan air mata. Sudah, bukan berarti kita tidak boleh menyekolahkan anak kita ke luar negeri, mereka jadi orang sukses, silahkan saudara. Tetapi poinnya bukan di sana. Poinnya adalah ketika kita mendidik anak, jangan lupa saudara-saudara, bukan untuk kesuksesan kita, bukan untuk reputasi kita, untuk dipamerkan kepada orang lain. Hati-hati dengan cara seperti ini, ketika mereka sudah sukses belum tentu balik. Tetapi ketika kita mendidik mereka di dalam kasih Tuhan, mereka ketika melihat kasih Tuhan, mereka juga suatu saat ingat akan anak atau orang tuanya. Mereka ingat saudara, bagaimana kasih Tuhan itu juga berlaku untuk hormati orang tuamu. Dan di sini saudara-saudara kita melihat ketika kasih Kristus yang diutamakan, itulah yang menjadi segala-galanya di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, kalau tadi urusan parenting, urusan membesarkan anak, maka yang kedua kita belajar bukan soal parenting lagi. Kita belajar memiliki spiritualitas anak kecil. Nah, ini menarik. Ternyata perikop ini bukan hanya urusan bagaimana relasi orang tua anak. Karena apa? Karena ketika Yesus berkata sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Sudah ini bicara soal iman, soal keselamatan. Dikatakan seperti seorang anak kecil. Artinya untuk orang dewasa, untuk setiap kita, mau kita orang tua maupun tidak, saudara, harus kita perhatikan, kita harus punya spiritualitas anak kecil. Nah, apa maksudnya spiritualitas anak kecil ini? Dalam ayat 15 digunakan kata brepos, bahasa Yunani, atau bayi atau infant. Jadi bayi yang digambarkan oleh penulis Injil Lukas ini sangat baik, pakainya kata bayi. Kalau anak kecil itu sudah agak besar, udah bisa lari-lari. Tapi infant ini belum bisa berjalan sendiri. Ini foto, harusnya tadi pakai fotonya Valeri. Mulai merengek, mulai tidak tenang ketika ada suara. Dan ketika didekap oleh mamanya mulai tenang. Padahal didoain loh sama gembala. Itulah anak kecil. Anak kecil nggak bisa apa-apa, tidak bisa melindungi diri, belum bisa makan sendiri, belum bisa berjalan sendiri, masih gampang jatuh, masih sangat rentan, sangat rapuh, saudara-saudara. Ia tidak malu untuk mendekat kepada mamanya, ia tidak malu untuk bergantung, ia tidak pernah berpikir untuk sukses nanti ke depan, nggak pernah. Ia tidak pernah berpikir untuk punya reputasi, harga diri, untuk mendapatkan popularitas, tidak pernah, saudara-saudara. Yang dia lakukan hanyalah untuk apa? Bergantung penuh sama orang tua. Ketika didekap sama orang tua, digendong, dipuk-puk, rasa tenang, rasa aman. Dan ini ya Yesus ingin mengatakan bahwa seperti ini kau harusnya hidup. Ada dalam dekapanku, ada dalam perlindunganku, kau harusnya bergantung penuh kepadaku. Dan menarik saudara-saudara, Lukas sengaja menyusun perikop ini diapit oleh dua perikop sebelumnya dan sesudahnya. Sebelumnya saudara, bicara soal orang Farisi dan pemungut cukai. Ini doa yang sangat saleh, yang hebat. Tetapi sebenarnya apa yang ia bangun? Ia merasa cukup baik sehingga punya syarat untuk bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Tidak perlu bergantung kepada Tuhan, bukan? Bergantung pada kebaikan saya, bergantung pada apa yang saya lakukan.
Ini spiritualitas orang Farisi, kesalehan. Tetapi kita bisa melihat perikop sesudahnya, yaitu pemuda kaya, merasa diri mampu, self-sufficiency. Dia merasa mampu, merasa mandiri. Dan kita melihat ini seringkali juga terjadi, kebanyakan anak-anak Tuhan merasa mampu, merasa mandiri, sehingga apa? Tidak lagi bergantung sama Tuhan. Nah, kalau dua hal ini ada dalam hidup kita, bagaimana mungkin bisa menerima keselamatan, itu maksudnya. Sehingga Yesus ingin menekankan kepada murid-murid. Orang banyak pada saat itu seperti ini loh. Kalau kamu menyambut kerajaan Allah, menyambut kerajaan surga, bukan karena kamu bisa melakukan apa-apa. Bukan karena kamu saleh. Bukan karena kamu punya harta. Bukan karena kamu punya reputasi seperti anak muda yang kaya itu. Masih muda, reputasinya luar biasa. Tetapi karena anugerah. Anugerah kita diselamatkan. Karena kasih dari Bapa yang turun atas kita. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Hari ini saudara-saudara, kita boleh melihat tadi adik kecil Valeri boleh ada di depan kita. Bahkan tadi ada anak-anak Petra Kids juga kita doakan. Pertanyaannya adalah, apakah kita ini punya spiritualitas seperti mereka yang sebentar-sebentar cari papa, mama, dan kita mendekatkan diri sama Tuhan. Tuhan, banyak kesulitan, Tuhan aku pengen dekat sama Tuhan. Tuhan, ada masalah terjadi, Tuhan, sebelum aku berpikir pada dokter-dokter yang terkenal, rumah sakit yang hebat, aku bergantung penuh kepada Tuhan. Tuhan, ada masalah di dalam keluargaku, Tuhan, aku mau bergantung dan berdoa kepadamu, Tuhan, tolong tunjukkan setahap demi setahap. Dan kita melihat, saudara-saudara, ketika kita percaya Yesus, kita nerima keselamatan, kita mungkin seperti anak kecil, bayi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Semua anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur saya tidak bisa melakukan semua ini. Karena kemurahan Tuhan saja aku diselamatkan. Tetapi sekian lama kita menjadi orang Kristen, orang percaya. Tanpa sadar muncul, aku sudah cukup baik Tuhan. Aku sudah banyak melayani bukan? Aku sudah banyak memberi persembahan bukan? Aku sudah banyak kontribusi bukan? Dan bukankah Tuhan, aku dibutuhkan dalam gereja bukan? Ada jabatan yang tidak bisa orang lain lakukan dan aku bisa melakukannya bukan? So, bukankah itu bukan lagi sebagai seorang anak yang bergantung kepada Tuhan? Tetapi justru kita serong dengan self-righteousness atau self-sufficiency. Kita tidak God dependency. Pertanyaannya, apakah ketika saudara dan saya menjadi orang Kristen yang cukup lama, kita makin bergantung. Kita makin bersandar penuh kepada Tuhan. Makin merengek sama Tuhan. Planning ke depan Tuhan. Saya punya rencana, tapi saya nggak tahu saya bisa melakukan atau tidak. Dalam Tuhan, saya baru bisa melakukannya. Tanpa Kristus, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi spiritualitas anak kecil ini membuat kita ini bukan merasa diri makin hebat. Tetapi makin sadar tanpa Kristus kita tidak mampu berbuat apa-apa. Disitulah kekuatan kita mengalami anugerah demi anugerah
Di dalam ketidakberdayaan ada kekuatan yang besar dari Tuhan. Dan bukankah itu yang Kristus juga lakukan bagi setiap kita? Kristus sebagai anak, dia hanya taat kepada Bapa. Dan saudara perhatikan di sini, bagaimana Kristus itu mampu. Kristus itu berkuasa, karena dia juga adalah Tuhan pribadi yang kedua. Kristus mampu melakukan mujizat, tapi dia rela membatasi diri. Dia membatasi dirinya sebagai seorang hamba yang sekedar melayan. Dia mampu saudara-saudara melakukan mujizat demi mujizat, tapi kemudian ada satu waktu dia harus membatasi dirinya tidak melakukan apa-apa. Ketika dihina, ketika betul-betul dicambuki, saudara-saudara mendekat ke atas kayu salib itu, dia tidak melakukan apa-apa. Dan di atas kayu salib tubuhnya tergeletak, betul-betul saudara, seperti orang yang tidak mampu melakukan apa-apa. Dan dia berteriak seperti anak, "Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku?" Seperti anak yang terpisah dari bapaknya. Dan Yesus sengaja melakukan itu. Supaya saudara dan saya kemudian diadopsi menjadi anak-anak Allah. Yang tadinya kita adalah musuh Allah yang berteriak salibkan dia. Tetapi pada saat itu saudara-saudara, karena anugerah Kristus, darahnya, tubuhnya dibiarkan hancur untuk apa? Untuk membuat kita datang dipeluk oleh Bapa. Kamu sekarang anak-anakku. Ini teologi adopsi yang sangat indah. Dan sampai kapan kamu tetap jadi anak-anakku? Berlakulah seperti anak yang bergantung penuh kepada Bapa. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh kembali mengingatkan setiap kita. Ketika sebentar kita akan datang dalam meja perjamuan Tuhan. Saudara, apakah kita sungguh-sungguh sadar bahwa kita sangat dikasihi oleh Tuhan? Kristus mati, kita bisa jadi anak Bapa. Dan biarlah kita menghayati, mensyukuri, dan bahkan mengalami kasih Tuhan kembali di dalam perjamuan kudus.